Inilah yang terjadi di kejuaraan FIM Motocross Dunia putaran ke-8 MXGP All Sardinia di Rosado, Italia. MS2 race pertama dimulai. Thibaut Benistan berhasil yang pertama melintasi garis Vauxhall Shot. Di belakang Benistan ada rekan satu timnya Jago Hirt, Kevin Holmo, Konrad Mus, dan Langenfelder. Vial mendahului Kevin Holmo untuk posisi ketiga. Dan kemudian Thibaut Benistan harus turun ke posisi kedua karena kesalahan kecil oleh Thibaut. Vial sekarang posisi kedua. Vial dan Jago Hirt saling beradu kecepatan untuk perebutkan posisi pertama. Kevin Holmo dilewati oleh Langenfelder crosser gas-gas untuk posisi keempat. Kali ini Konrad Mus berhasil dilewati oleh crosser nomor 80 Adamo. Mus sekarang di posisi ke-6. Kevin Holmo terjatuh. Holmo turun posisi ke-5 ke posisi ke-8. Konrad Mus mengalami masalah di motor balapnya. Mus terpaksa harus keluar dari race pertama ini. Dan kemudian Haru berada di antara Adamo dan Holmo. Namun Holmo lah yang berhasil mendahului Haru untuk posisi ke-6. Dan kemudian juga Holmo mendahului Adamo untuk posisi ke-5 di lap yang sama. Sedangkan di posisi pertama, Tom Vial dan Jago Hirt saling menekan satu sama lain untuk memperebutkan posisi pertama. Dan di 3 lap sebelum finish, kesalahan dilakukan oleh Jago Hirt membuat Tom Vial semakin dekat dengan Jago Hirt. Di belakang, Haru berhasil mendahului Holmo untuk posisi ke-5. Sayang sekali, Vial terjatuh di lap final, namun Vial tak berada di posisi kedua. Dan kali ini, Jago Hirt lah yang pertama melintasi garis finish. Ini adalah kemenangan ke-8 di musim ini disusul oleh Vial kedua dan Thibaut Benistan putaran ketiga. MX2 race kedua. Dan sekali lagi Thibaut Benistan yang pertama melintasi garis Vauxhall Shot dan yang kedua kalinya di hari ini. Thibaut Benistan, Tom Vial di urutan kedua dan Holmo ketiga. Kali ini Liam Everts, crosser nomor 72 terjatuh dan Langenfelder juga ikut terjatuh. Di tikungan kelima, Tom Vial berhasil mendahului Thibaut Benistan dan memimpin race kedua ini. Jago Hirt sibuk untuk mengejar posisi ketiga dan akhirnya Hirt berhasil mendahului Adamo untuk posisi ketiga. Di layar kita bisa lihat Holmo dan Adamo berganti posisi. Holmo di posisi keempat sekarang. Dan di lap kedua, Jago Hirt berhasil mendahului Benistan untuk posisi kedua. Jago mendahului dari sisi luar Benistan. Sayang sekali kesalahan oleh Vial membuat gap jarak dengan Jago Hirt semakin kecil. Dan sejauh ini tidak ada bergantian posisi antara Tom Vial dan Jago Hirt. Mereka masih dengan posisi masing-masing. Vial pertama dan Jago Hirt kedua. Dan di lap final, tikungan final masih Vial yang memimpin dan akhirnya Tom Vial lah yang berhasil melewati garis finish yang pertama disusul oleh Jago Hirt kedua dan Thibaut Benistan ketiga. Berikut hasil total poin. Tom Vial berada di posisi pertama, Jago Hirt kedua, Benistan ketiga, Holmo dan Haru di 5 besar. Berikut hasil kejuaraan. Jago Hirt masih memimpin kejuaraan sejauh ini dengan sesi 6 poin unggul dari Vial dan 94 poin unggul dari Langenfelder. Di podium, Tom Vial kembali juara pertama, Jago Hirt juara kedua dan Thibaut Benistan juara ketiga. Saya sangat senang, benar-benar hari yang tangguh. Di hari yang panas seperti hari ini, Jago benar-benar menyerang saya di keseluruhan race. Tapi saya mendapatkan jalan yang bagus. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim karena motor benar-benar menakjubkan. Jadi terima kasih sekali dan ketemu di race berikutnya. MXGP race pertama putaran ke-8 di Sardinia. Tim Gasser mendapatkan Vauxhall Shot dan ini adalah hole shot kedua di musim ini oleh Gasser. Maxime Renaux terjatuh dari posisi kedua.
Ruben Fernandez, Brian Brogger, Glenn Kononov semua ikut terjatuh. Kali ini Calvin Flanderen posisi ke-7 namun akhirnya dapat mendahului Jacobi crosser nomor 29 untuk posisi ke-6. Start yang bagus untuk Van Donny di posisi ke-4 namun Jeremy Seewer crosser Swiss ini kemudian berhasil mendahului Van Donny. Dan juga Flanderen berhasil mendahului Van Donny untuk posisi ke-5. Kemudian Jeremy Seewer dan Flanderen berhasil mendahului Jonas crosser 41. Sekarang Jeremy Seewer posisi ke-3 dan Flanderen posisi ke-4. Dan di lap ke-10, Flanderen menemukan momen untuk mendahului Jeremy Seewer. Flanderen sekarang di posisi ke-3. Evan juga berhasil mendahului Van Donny crosser nomor 32 untuk posisi ke-6. Sesaat kemudian, Evan juga merebut posisi ke-5 dari crosser Husqvarna nomor 41, Paul Jonas. Van Donny kali ini juga merebut posisi ke-6 dari Paul Jonas. Brian Brogger juga berhasil mendahului Van Donny dan mengambil posisi ke-6 dari Van Donny. Kali ini Maxime Renaux, crosser dari Yamaha, mendahului Van Donny untuk posisi ke-7. Brian Brogger, crosser 189, berhasil mengambil posisi ke-5 dari crosser 43, Mitch Evans. Dan sisa 4 lap, Flanderen bertarung dengan Gesser untuk posisi pertama. Sisa 2 lap, akhirnya Calvin Flanderen berhasil mendahului tim Gesser crosser dari Honda. Dan Calvin Flanderen, crosser nomor 10, berhasil yang pertama melintasi garis finish. Ini adalah pertama kalinya oleh Flanderen menang di kelas MXGP sejak 2018 di MX2, disusul oleh Kaiser dan Prado ketiga. MXGP race kedua. Pertarungan dibuka dengan Fox Holsot oleh Prado. Ini adalah ke-7 kalinya Fox Holsot oleh Prado selama musim ini. Di belakangnya Ben Watson terjatuh di tikungan pertama bersama dengan crosser lainnya. Prado pertama, Jonas kedua, Fernandez ketiga. Kali ini Flanderen mendahului Fernandez untuk posisi ketiga. Dan beberapa lap kemudian, Calvin Flanderen mendahului Jonas di posisi luar dan merebut posisi kedua. Dan bravo Flanderen, GP kali ini berhasil mendahului Prado, crosser Spanyol, dan sekarang di posisi pertama memimpin race kali ini. Gesser berusaha mendahului Paul Jonas namun sayang sekali terjatuh dan sekarang berada di posisi ke-10. Beberapa crosser berjuang untuk mendapatkan semua posisi terbaik. Kali ini Jeremy Seewer berhasil mendahului Bogus dan Jonas untuk posisi ke-6 dan berusaha untuk berada di 5 besar. Goldenov berhasil berada di posisi kedua. Jeremy Seewer juga merebut posisi ke-5 dari rekan satu timnya Maxime Renaux. Dan kembali Seewer mendahului Fernandez untuk posisi ke-4. Dan beberapa saat kemudian crosser Yamaha Jeremy Seewer terjatuh dari posisi ke-4 dan turun di posisi 9. Jeremy Seewer berusaha mengejar dan akhirnya mendahului Mattia Guadan ini untuk posisi ke-8. Jeremy Seewer mengejar ketinggalannya dan kembali berhasil mendahului Jonas di posisi ke-7. Ruben Fernandez di posisi ke-6 juga akhirnya dapat disusul oleh Jeremy Seewer. Fernandez sepertinya berjuang untuk bisa bertahan. Kita bisa lihat dari body language Ruben Fernandez. Dan akhirnya Calvin Flanderen berhasil yang pertama melintasi garis finish dan kemenangan mutlak oleh Flanderen kali ini disusul oleh Kodenoff kedua dan Prado ketiga. Berikut hasil total poin dan kemenangan mutlak setelah loket 2019. Calvin Flanderen berhasil berada di puncak disusul oleh Prado kedua, Goldenov ketiga, Renaux dan Seewer 5 besar. Berikut hasil kejuaraan, Gesser masih memegang juara dunia dengan selisih posisi unggul 79 poin dari Renaux dan 103 poin unggul dari Seewer. Hari yang menunjukkan oleh crosser Yamaha nomor 10 Calvin Flanderen berhasil menang mutlak di GP Sardinia, Italia.
Benar-benar tidak dapat saya percaya, saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga saya. Mereka selalu ada untuk saya dan juga tim saya. Mereka memberikan segalanya di 3 tahun ini. Untuk membalas mereka, saya berikan hasil ini. Benar-benar menakjubkan.